Selamat belajar bersama-sama. Marilah pada kesempatan hari ini kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai CorelDRAW, mengenai kompetensi dari materi CorelDRAW tersebut. Pertama adalah nanti peserta dapat menjalankan aplikasi CorelDRAW dengan benar. Peserta memahami menu yang ada di aplikasi CorelDRAW. Peserta memahami pembuatan lembar kerja, desain, dan pengaturan settingnya. Peserta dapat memahami pembuatan vektor dalam bentuk bidang, kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Peserta dapat memberikan warna fill dan outline sesuai kebutuhan. Peserta dapat menduplikasi objek dengan cepat. Peserta dapat mengedit objek seperti grouping, center objek, dan locking. Peserta dapat membuat transparan objek, dan peserta juga dapat memberikan efek warna, gradiasi, tekstur, motif, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Peserta dapat menyimpan desain dalam format grafis dengan berbagai model seperti JPG, PDF, PNG, dan sebagainya. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita memulai aplikasi CorelDRAW sendiri, kita akan jelaskan dulu bahwa dalam pembelajaran grafis itu ada dua jenis pembelajaran dalam bentuk garis yang biasa disebut dengan vektor, dan pembelajaran dalam bentuk gambar atau yang disebut dengan image. Nah, pada aplikasi CorelDRAW banyak menggunakan atau mengolah dalam bentuk garis atau vektor. Apakah itu vektor? Desain grafis adalah sebuah karya yang berbentuk model yang didesain dengan menggunakan aplikasi komputer sehingga menghasilkan model grafis yang dapat dinikmati bersama. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang aplikasi CorelDRAW, kita jelaskan dulu hal yang berhubungan dengan grafis. Dalam pembuatan grafis bisa dalam bentuk vektor atau image. Vektor adalah bentuk desain yang terbuat dari garis, sedangkan image adalah bentuk desain yang terbuat dari gambar. Ini adalah sebagai pengantar kita bicara mengenai grafis. Mungkin nanti akan lebih jauh bagaimana kita bicara grafis akan di materi selanjutnya. Pada materi ini adalah kita akan belajar pada aplikasi CorelDRAW. Oke, sudah siap? Oke. Nah, kita cukupkan dan kita mulai dengan aplikasi CorelDRAW. Siapkan perangkatnya, perangkat komputernya, aplikasi sudah tersiapkan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi dengan versi X7 ataupun X5. Kita siapkan terlebih dahulu, silakan. Marilah kita memulai dengan aplikasi CorelDRAW. Untuk membuka CorelDRAW bisa dari tombol Start seperti ini. Lalu cari dari aplikasi CorelDRAW, kita cari. Kita menggunakan CorelDRAW versi X5, kita klik. Lalu kita geser ke bawah, kita cari CorelDRAW 5. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul di thumbnail layar aplikasi CorelDRAW. Ini cara yang pertama lewat tombol Start. Kalau kita lewat shortcut, kita cari di sini shortcutnya. Bila sudah ada, kita tinggal klik. Tapi jika belum ada, kita bisa buat shortcutnya dengan cara klik kanan. Lalu di sini ada New. Lalu di sini bisa pilih CorelDRAW X5 atau Corel berapa yang ada di komputer kita. Maka di sini sudah muncul shortcutnya. Tinggal kita buka dengan klik 2 kali. Maka akan ditampilkan dari aplikasi CorelDRAW tersebut. Kita tunggu. Videonya sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan dari CorelDRAW kalau kita lewat shortcut. Tapi saya sarankan kita tetap pakai lewat tombol Start, yaitu Restart. Lalu pilih Corel, lalu pilih Corel yang diinginkan, karena akan mulai dari start awal.
Nah, pertama yang dimunculkan ada kolom open recent, dan yang ketiga adalah kolom start new. Pada kolom welcome adalah ucapan selamat datang di aplikasinya yang di sini. Lalu yang kedua pada open recent ini adalah file-file yang sudah kita buat. Kalau kita sudah membuat tampilan, nah ini gambar, maka ini sudah ada semua, tinggal kita buka file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang kolom ketiga adalah new start, ini ada new blank document sama new form template, dimana ini adalah untuk memulai dari awal, dari baru, yang new blank document, dan yang new form template adalah desain yang sudah dimiliki oleh aplikasi tersebut. Bila kita belum pernah membuat, berarti kita tidak menggunakan open recent, tapi kita menggunakan yang blank atau new template. Nah, kalau kita menggunakan template, kita terbatas hanya pada aplikasi yang ada di Corel sendiri. Maka kita akan gunakan yang new blank document. Kita klik yang new blank document. Nah, setelah kita new blank document, akan dimunculkan lembar kerja kosong, di mana kita akan masuk pada desain yang kita buat. Tapi sebelum kita masuk lembar kerja kosong, kita akan diminta untuk men-setting dokumennya. Pertama, kita akan setting lembar kerjanya untuk desain yang dibutuhkan, seperti ini. Yang paling atas ini adalah menentukan dalam pembuatan nama desain kita. Kalau ini ada untitled, berarti yang bawaan dari aplikasi, kita bisa hapus dengan cara di delete del atau backspace. Lalu kita kasih nama bebas, bisa contohnya desain kita. Lalu yang bawahnya di sini ada preset destination, ini adalah model desain kita. Ini bisa digunakan untuk apa desain kita. Kalau di sini kita custom berarti umum, kalau untuk web ya nanti untuk web dan sebagainya. Kita coba pilih, karena kita ini yang umum, pilih yang custom. Berikutnya adalah di bawah ada size, ini adalah ukuran kertas yang nanti digunakan, di mana ukuran kertas yang digunakan standar internasional ada kertas quarto. Kalau quarto standarnya dengan simbol A4. Ada kertas folio, itu simbolnya adalah F4. Ada kertas A3 dan sebagainya. Nah, ini kertas-kertas yang sudah disediakan oleh aplikasi sendiri. Nah, tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan sendiri. Ini ada custom. Nah, kita akan pilih yang gunakan apa. Contohnya kalau kita akan menggunakan kertas quarto, berarti pilih A4. A4 sama F4 itu lebih panjang F4. Maka di bawah akan dimunculkan ukurannya. Untuk A4 adalah 210 mili dan 229,7 mili. Ini kalau menggunakan satuan mili. Tapi seandainya kita mungkin familiar dengan satuan senti, maka kita pilih yang sentimeter di sini untuk menentukan ukuran kita pakai satuan senti. Nah, di sini senti, dan kalau kita sudah ukuran senti, maka di sini width-nya akan ubah 21 cm dan height-nya adalah 29,7 cm. Berikutnya adalah model dalam bentuk cetak. Ini ada landscape, ada portrait. Ini yang portrait, ini yang landscape. Jadi kalau portrait adalah cetaknya adalah tegak, dan landscape adalah mendatar. Nah, kita tinggal desainnya mau apa. Contohnya landscape, berarti nanti cetaknya mendatar. Lalu yang bawah ini adalah primary color mode, di mana primary color mode ini adalah menentukan nanti dalam penggunaan warna. Nah, desain kita nanti akan kita cetak dalam tampilan warna menggunakan model apa. Ada yang RGB itu dari red, green, dan blue. Kerjakan evaluasi pada pembelajaran session ini dalam menentukan ukuran lembar kerja yang digunakan dalam desain. Jawablah pertanyaan di bawah ini dan kerjakan. Jawab pertanyaan secara tertulis dan lakukan di layar monitor. Video kami semoga bermanfaat dan dapat berguna untuk kita. Salam sukses untuk kemajuan vokasi Indonesia.